tak sekedar kata-kata semata, ia nyata dalam perbuatan sehari-hari. Kasih lebih dari segala ilmu dan harta, ia menolong mereka yang lemah dan tak berdaya. Walau seluruh dunia engkau miliki, tanpa kasih tiadalah berarti. Walau seluruh ilmu engkau dapati, tanpa kasih tiadalah berarti. Bagaikan pelita di malam hari, menunjukkan jalan bagi mereka yang tersesat. Bapa yang kami sembah dalam nama anak Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan, dari aras yang tinggi Engkau melihat kami, keluarga besar dalam rumah tangga ini, di mana kami akan menuju ke rumah calon mempelai pria di Sikumana, untuk kami akan melaksanakan acara peminangan Bapa. Semuanya itu Tuhan, kami percayakan dalam tangan kasih-Mu. Perjalanan kami dari sini sampai dengan Sikumana kami taruh dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Semua pembicaraan yang akan terjadi sebentar, kami percaya Tuhan akan campur tangan agar semuanya Tuhan boleh berlangsung dengan baik dan boleh menghasilkan sesuatu kesepakatan yang baik pula Tuhan, guna kelangsungan pernikahan akan kedua anak kekasih kami pada sebentar. Dalam pembicaraan kami, kalau ada salah, ada silang pendapat Tuhan, Engkau ampuni kami Tuhan, agar semua kami berdoa buat kedua orang tua yang ada di sini yang sakit Tuhan. Bapak berkuatkan mereka. Kita harus dikenal dan mereka pakai Tuhan. Nanti berdua berbicara. Urus 1, 2, 3, 1. Tidak apa-apa, yang punya dong setel nomor nanti waktu mau masuk baru kita atur sana. Naik dulu, nanti baru kita. Ini pegang duluan naik ke auto. Steven. Oh. Maya. Sedikit. Udah lah, Nasa nepe mo. Sa DP, nagsini dulu dong may ke sana. Saat yang terindah kita berdua, Tuhan satukan kita, kasih-Nya yang indah. Kini kita telah berjanji di hadapan
memasuki mahligai cinta atas kasihnya. Indahnya hidup ini, Cinta yang Tuhan berikan pada kita berdua. Indahnya hidup ini, bersama Tuhan selalu menggapai hari esok. kehidupanku. Kehidupan kita berdua bersandar Padanya kini kita telah berjanji di hadapannya. memasuki mahligai cinta atas kasihnya. Indahnya hidup ini, Cinta yang Tuhan berikan pada kita berdua. Indah. Yang kami kasih dan kami cintai, kami keluarga Deke datang di tempat ini dalam rangka untuk meminang seorang nona, keluarga Takene dan keluarga Amalo. Sesuai apa yang sudah disepakati pada beberapa hari yang lalu, pada jam ini atau pada saat ini kami penuhi apa yang sudah disepakati. Demikian sekali lagi yang kami hormati keluarga Takene dan keluarga Amalo. Terima kasih. Pertama-tama menyampaikan ucapan selamat sore dan selamat bertemu pada pondok yang sederhana ini, bahwa dalam perjalanan hidup di dunia ini kelihatannya seorang perempuan, seorang gadis, dia boleh hidup dan dilengkapi begitu lengkap, molek dengan tubuh yang indah, dan karena itu boleh dia hidup. Dan di sana cinta boleh bertumbuh. Karena itu seorang anak putra dari keluarga besar Diki boleh hadir di tengah-tengah bersama keluarga karena soal cinta dan kasih yang juga disetujui oleh Tuhan. Karena itu perjalanan dari hari ke hari dapat didukung dan disetujui oleh keluarga besar, keluarga Diki. Karena itu beberapa hari yang lalu dalam pertemuan keluarga besar Diki Aman dalam rangka mendukung cinta kasih mereka, bahwa pada prinsipnya tidak-tidaknya harus melalui satu penangan. Karena itu waktu dan tempat saat itu disepakati, tiba waktunya dan keluarga besar Diki hadir di tengah-tengah keluarga besar Takene Amalo untuk menyatakan isi hati itu. Karena itu pada sore hari ini kami keluarga besar Takene Amalo menyampaikan selamat datang, selamat menyatakan isi hati itu. Dan karena itu dengan rendah hati pula kami hargai untuk boleh masuk ke pondok kecil ini untuk menyatakan itu, untuk menyerahkan itu sesuai kesepakatan. Kami keluarga Deke Malo berterima kasih kepada keluarga Takene dan keluarga Amalo karena sudah menerima kami
memasuki pondok ini, dan kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Untuk itu, sebelum kita lanjutkan pembicaraan, maka salah satu sebagai orang yang terpercaya dan orang yang beriman, maka izinkanlah saya untuk saya minta Bapak Kret membawa kita dalam doa. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Sampai akhir kami mohon Tuhan menghadirkan Roh Kudus-Mu di tengah-tengah keluarga ini ya Bapa, sehingga apa yang hendak kami bicarakan boleh berjalan dengan baik sampai pada akhirnya Bapa. Kami boleh bicara. Mike Sondaya. Mike. Adapun kelengkapan yang keluarga barang emas B, air susu ibu, C, ada beberapa envelope, yaitu toh saudara laki-laki, pemerintah, dan gereja. Dulang ketiga, satu pas, yaitu untuk bapak dan mama. Dulang keempat, perlengkapan nona. Dan dulang yang terakhir, yaitu dulang kelima, Filipina. Sebagai kita, kebiasaan kita di NTT ini, kalau tidak makan Filipina katanya belum cukup. Sekian saja apa yang kami bawa pada besar DK dan beberapa keluarga yang ada di tengah-tengah keluarga DK dan keluarga besar DK Namalo tidak menyatakan bahwa besar kecilnya orang itu yang penting, tapi yang paling terpenting adalah dukungan dan penghargaan terhadap keluarga besar Tekene dan Amalo, lebih khusus anak nona yang dibina pada Jin Tekene. Karena itu kami dengan rendah hati juga mau menerima pinangan yang telah dibawa, karena ini adalah suatu kesepakatan yang terjadi sebelumnya. Saya mau luruskan dan klarifikasi bahwa ada satu dulang yang di dalamnya itu bercerita tentang adat, maka sesungguhnya itu tidak termasuk dalam air susu. Itu hanya dikenal dengan Dipa Ogok atau Terang Kampung. Mohon maaf, klarifikasi ini kami terima dengan senang hati. Kami panggil adik-adik kita yang di dalam. Sorong ya, Mona berdiri di sini. Yang datang sorong berdiri di sini. Pegang tangan. Cium dulu. Kepada keluarga besar Degi dan beberapa keluarga yang tergabung di dalamnya, kami keluarga besar Tekena Malon untuk menyampaikan terima kasih.
Keluarga besar Amalo, inilah adik kami, panggilan hari-hari Ranus. Tidak ganteng, mukanya muka seram, keberadaannya begini. Saya serahkan adik kami Ranus untuk entah mau pengapakan, inilah keberadaan adik kami. Terima kasih. Jadi baik, makasih. Nanti aku pegang tangan dari sini keluar belakang untuk bisa sekaligus semua keluarga yang ada bisa kenal persis. Ini Nona, ini dan ini Nyong Pras. Jadi begini Tom, untuk dia lebih mesra dan supaya kita saksikan apa mereka betul baku cinta, saya minta dengan hormat keluarga Kene dan keluarga Malo di muka keluarga Deke dan keluarga Malo, keluarga Kene, mereka harus menyatakan cinta. Menyatakan cinta. Dan sebagai tandanya wujud nyata dari adik Frans apa kira-kira? Oh boleh. Atau itu besok malam. Nah, untuk sementara Pak supaya ini. Kalian juga boleh. Kalau begitu di sini saya supaya keluarga khusus bagi keluarga. Sehingga kita tahu persis dan kita kenal persis. Karena itu kami minta di Frans dan Arijen untuk menyatakan itu. Saya tidak bisa katakan bahwa modelnya bagaimana karena ini kesepakatan. Tapi yang diinginkan keluarga bahwa mau menyatakan wujud dari cinta dan kasih yang selama ini dijalani. Dan ini persembahan khusus bagi keluarga di sore hari ini selain besok malam nanti. Silakan. Oke, 1, 2, 3. Ini aneh. Oh, jadi itu sekaligus menurut adat Sumba begitu tanda bahwa ini sudah dinyatakan kasih dan cinta itu dan apa Kelewang Sumba itu pindah dan tadi Adi Frans yang pegang pindah ke Nona Jen. Dong minta ulang lagi bilang. Nona Jenny untuk bersama-sama dengan adik kami Frans untuk ke gereja dan sekaligus kami mohon dengan rendah hati keluarga Takene dan keluarga Malo untuk bersama-sama dengan kedua anak adik saudara kita. Hanya mungkin ini saja yang bermanfaat kami. Lebih baik Bapak Ibu, terima kasih atas ungkapan syahid daripada keluarga Deke dari Sumba dan kesempatan kami berikan kepada menantu kami Ranus untuk boleh menjemput sampai pengantin wanita untuk kita boleh bersama-sama ke rumah ibadah. Waktu dan kesempatan kami berikan. Tungguin supaya foto gak ada.
Nanti kalau pakai yang tangan boleh lepas. Pegang ini nyom. Gandeng. Ini, kanan dulu. Ini dua. Nona kasih. Yang dua duluan, pergi. Duluan. Jalan duluan, pelan-pelan. Iya, pelan-pelan, Mama. Pegang, Ivan pegang. Ivan dan Cynthia sini dong. Sebelah kanan, Ivan dan Cynthia di sebelah. Ivan di bentak terus ini Cynthia di sebelah. Gandeng. Ivan, pegang adik. Taruh di Rumah ibadah kita sah di dalam doa kita sembahyang. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa akan kami dengan tubuh yang segar dan kami hendak menjalankan akan tugas dan kerja kami daripada kedua anak kami Jide dan Ranus. Biarlah dari awal sampai akhir ibadah perkawinan yang kudus dan rumah ibadahmu Tuhan serta campur tangan doa kami semua sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik ya Bapa. Istimewa untuk pengantin yang akan berjanji. Nona bunga turun sedikit adik. Dan terlalu tinggi. Senyum, umbu senyum sedikit umbu. Simpul sedikit. Umbu susah senyum kan. Saya masih muda begini. Rese sudah rese. Nah itu begitu naik, yang di atas berdoa naik. Awas hati itu dia punya. Seharusnya ini yang ini dong, ajudan di depan. Oh betul, ajudan di depan masuk. Smile sedikit. Paling susah senyum.
tolong saat di ruang nah ini ada di sini janji begitu disuruh tahu apa nah itu kita kan dikasih Franz Peratus Becker dan dikasihnya Jenny Octaviani Takiri yang dimiliki oleh Ibu Pendeta Ida PS Monet SH. Saya jemput warga berdiri dan menyambut kebahagiaan ini. Demikian dari lima nomor 26 ayat 1 dan 4 mampirlah dengan doaku dan seterusnya. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Hidup Jemaat 26 ayat yang kedua. Oh
pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Dan firman Tuhan kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, seluruh rangkaian ibadah ini, bahkan penyembuhan bagi kedua mempelai ini, kami bertaruh di dalam firman Allah yang hidup, yang kudus, yang benar, dan yang berkuasa itu. Siapkan hati kami semua Tuhan, khususnya kedua anak-Mu yang akan masuk dalam pernikahan ini. Siapkan untuk hati yang penuh dengan kesukaan mau menjauhi menerima firman-Mu. Hati yang dikosongkan dari berbagai hal-hal yang berteriak di dunia ini, sehingga hati mereka dan hati kami semua menjadi tanah yang baik, yang ketika firman ditaburkan jatuh ke dalam tanah yang baik, bertumbuh dan berbuahkan buah yang ada jenis laki-laki, ada jenis perempuan. Mungkin yang terpikir dalam benak kita agar dari antara mereka telah ada keturunan, ada generasi, ada pengganti dari yang sebelumnya. Hal ini memang benar, tetapi yang lebih penting bagi kita adalah supaya ada teman untuk bertukar pikiran, saling mengasihi di antara kelemahan lawan jenis, dan melengkapi segala kebutuhan jasmani dan rohani. Kita sudah mengetahui bahwa dunia ini tidak ada yang sempurna dan tidak ada yang berani mengatakan segalanya bisa sempurna tanpa ada bantuan pihak yang lain. Namun dibalik semua itu, untuk saudara berdua yang saat ini telah dipertemukan Tuhan untuk bersatu dalam kehidupan rumah tangga adalah suatu istimewa. Kenapa saya menjadikan Jenny sebagai istri? Berpikir begitu atau tidak, Frans? Berpikir ya, yang berjalan terus begitu ya. Namun dibalik semua itu, untuk saudara berdua yang saat ini telah dipertemukan Tuhan, sekali lagi ingat, ini adalah keistimewaan dan karunia dari Tuhan, bukan suruhan siapa-siapa. Sehingga apa yang ada dalam pikiran saudara berdua untuk meneruskan hidup bersama yang adalah karunia dari Allah, itu yang harus ada dalam pikiran saudara berdua. Setiap orang yang ingin hidup dalam sebuah ikatan perkawinan pada mulanya berharap akan memperoleh kebahagiaan dalam rumah tangganya. Seorang suami, dia selalu sangat mengharapkan kebahagiaan bersama seorang wanita istri yang setia dan menolong, menghibur, memberi semangat kepadanya. Begitu pula seorang istri, calon istri. Karena itu yang saya harapkan saat ini saudara berdua tidak duduk dengan muka susah seperti itu. Mengawali sesuatu dengan kebahagiaan bersama. Coba kalian berdua semua. Tidak ada semua yang bilang tidak gitu. Bahkan Tuhan yang memberikan kesempatan seperti ini. Kenapa tidak pakai kesempatan ini? Apakah saudara berdua masih merenungkan apa yang harus kita buat? Kalau merenungkan seperti itu tidak usah nikah dulu, bukan? Rencana baik-baik, kalau nikah senyum ya. Tidak ada satu pasang pun mempelai yang mulai hidup perkawinan mereka dengan susah. Kenapa saya tekankan itu? Karena tidak ada juga satu pasang mempelai yang membayangkan atau merancangkan hal-hal yang buruk bagi masa depan rumah tangga mereka. Untuk mewujudkan apa yang dikatakan di atas, maka setiap anggota dalam setiap rumah tangga dituntut untuk ikut mengambil peran yang positif. Artinya tiap anggota harus
tidak duduk dan berteriak minta minum, tidak seperti itu. Tetapi bisa menyumbangkan satu hari yang baik, bangun pagi bikin teh dan kedua duduk minum, tidak salah, bukan? Tetapi yang laki-laki selalu egois dalam kehidupan rumah tangga. Dia sangat susah untuk memulai bikin teh untuk istrinya, sangat susah. Bahkan bikin kopi untuk dirinya juga sangat susah. Padahal dia tahu persis takaran, gula berapa, kopi berapa, dan seterusnya. Saudara-saudara yang saya kasih, ingat kalian berdua harus mengambil peran yang positif dalam hidup bersama. Apa yang harus saya buat untuk istri saya? Apa yang harus saya buat untuk suami saya? Sehingga semua orang yang hidup dalam persekutuan itu memang merasa damai sejahtera. Dan pada akhirnya tidak menyalahkan Tuhan. Karena benar Tuhan telah menempatkan seorang suami yang baik untuk saya, yang menolong, menopang, memberi motivasi dan sebagainya. Saudara-saudara, setiap anggota keluarga pada dasarnya tidak hidup bagi dirinya sendiri, ingat baik-baik, atau mengejar kepentingan diri. Kalau sampai hal ini terjadi, itu pertanda bahwa persekutuan rumah tangga tidak lagi dijalani sesuai dengan cita-cita awal pada saat ia dibentuk. Ingat baik-baik, kalian berdua pernah berjanji di bawah pohon ara untuk rumah tangga bagaimana? Ingat kembali. Karena apa? Pada saat suami hanya menuntut agar istri, semua anggota keluarga tunduk pada kehendaknya saja, atau seorang istri hanya sibuk mengurus dirinya saja, maka rumah tangga tersebut telah kehilangan fungsi yang paling utama, yakni sebagai tempat membangun persekutuan yang saling mengasihi dan mempedulikan. Saya katakan demikian karena rumah tangga sebagai persekutuan terkecil dalam hidup berjemaah dan bermasyarakat adalah tempat yang paling cocok untuk membina kehidupan persekutuan yang rukun. Di samping itu juga sebagai tempat melatih diri untuk mengasihi secara benar. Ini kalian berdua belajar terus ya. Atau Frank sudah punya sertifikat atau ijazah sebagai suami? Ada bukan? Tidak, bukan? Jadi untuk itu harus saya buat sesungguhnya agar benar-benar semua yang Allah anugerahkan itu benar-benar dia pada tempatnya. Saya juga yakin kita semua yang suami istri tidak ada ijazah suami, tidak ada ijazah istri. Sehingga kita semua tetap terus-menerus belajar dia mau apa begitu. Franz dan Jane, masing-masing orang sudah menyesuaikan dia punya sifat asli di sana. Mau menyesal tidak bisa. Karena kalian berdua bukan selebriti untuk mau cerai, tidak seperti itu. Pelajari itu semua. Tidak gampang orang bilang dia harus menikah, tetapi punya persiapan fisik, psikis semuanya secara baik sebagai suami dan istri. Saudara-saudara, bagian Alkitab yang kita baca pagi hari ini, dia mengatakan mengarahkan perhatian kita untuk memahami satu perkara yang amat penting, yaitu hidup dalam kasih sebagaimana Allah telah melakukannya untuk seluruh umat manusia. Allah saja mengasihi. Bagaimana kita manusia sombong sekali tidak mau mengasihi begitu, bukan? Istri mengasihi suami kalau tambah satu dan bacanya waktu. Sehingga saya kadang-kadang bisa merenungkan begini. Orang Kristen ini orang yang paling rajin marah dan bertahan marah sampai 1 tahun dia bisa melakukan hal itu. Betul atau tidak? Dan itu terjadi dalam kehidupan rumah tangga Kristen, suami dan istri. Yohanes menempatkan kasih Allah sebagai dasar bagi satu kehidupan untuk saling mengasihi. Artinya kasih Allah menjadikan dasar bagi manusia untuk saling mengasihi. Kasih Allah memberikan dorongan atau motivasi agar setiap orang saling mengasihi. Tidak ada orang suami yang bilang, "Mama beta cuti jadi suami, jadi susah rasanya mama." Tuhan kita tidak kita cuti jadi suami atau cuti jadi istri. Tidak seperti itu. Untuk bisa mengasihi secara benar, dituntut dari kita untuk terus-menerus melatih diri. Karena Allah menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk mengasihi, dan itu adalah potensi manusia untuk mengasihi. Saudara-saudara, dalam kehidupan berumah tangga yang dijalani hidup orang-orang yang mempunyai hubungan yang amat dekat suami dan istri, anak-anak merupakan tempat yang paling baik untuk menyatakan cinta
kasih Allah seorang pada yang lain. Kita tentu maklum bahwa dalam hidup berumah tangga akan ada perselisihan karena perbedaan pendapat dan alasan-alasan yang lain. Kalau kita belajar dari Yohanes, kita tidak perlu munafik dan mengatakan rumah tangga saya aman dan tentram, atau selalu aman dan tentram tanpa mengalami persoalan. Untuk itu Frans dan Jenny, supaya kalian berdua tidak bingung, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari bersama-sama dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama, ribut dan marah adalah lumrah, itu biasa. Tuhan Yesus pun pernah marah. Yang terpenting bukan bagaimana menghindarkan rasa marah, melainkan bagaimana mengatasinya. Sehingga dalam Efesus dikatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam dan oleh emosi marah secara berkepanjangan. Marah yang dipendam akan menambah rasa benci dan menumbuhkan rasa dendam. Sementara itu rasa marah itu selalu mengakibatkan serangan jantung, serangan darah tinggi, itu seperti itu. Hal yang kedua, sebenarnya tiap orang mempunyai kunci rahasia untuk mempercepat penyelesaian keributan. Namun kunci itu jarang kita semua gunakan. Kunci itu terdiri dari 3 perkataan, saya minta maaf. Selesai. Bapak-bapak di sini yang sudah berumah tangga beberapa tahun, berpuluh tahun, siapa yang rajin minta maaf dulu? Saya kira belum, Mama tuh begitu, siapa yang bilang Bapak minta maaf? Saya tadi begini. Mama balik belakang sudah. Mama masak kasihan di meja, baru mau makan, Mama susia. Seperti itu. Saya minta maaf. Ini menolong kalian berdua untuk mempercepat menjadi damai, memberikan kasih sebagai suami dan istri. Hal yang ketiga, kesediaan suami istri untuk membicarakan keributan dan kesediaan mereka untuk saling mendengarkan serta memahami dan kemudian saling memaafkan akan membawa dampak besar bagi keutuhan rumah tangga. Mereka akan lebih mengerti satu sama lain. Mereka akan menjadi lebih dekat terhadap satu sama lain. Sebab itu sebenarnya saya mau bilang ribut bukan sesuatu yang buruk, tidak. Ribut adalah bagian yang integral dalam kehidupan keluarga. Ribut sama sekali bukan berarti bahwa pernikahan kita gagal, tidak. Ribut itu sendiri bukan tanda buruk. Yang buruk adalah kalau keributan itu dibiarkan berlaku. Kerukunan rumah tangga bukan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya. Kerukunan itu harus diusahakan, dan ini adalah tanggung jawab segala pihak, suami dan istri. Berkat Tuhan atas keutuhan rumah tangga atau keluarga bukan turun begitu saja dari langit, melainkan datang melalui diri kita masing-masing, yaitu melalui itikat baik untuk menyelesaikan keributan yang terjadi dari hari ke hari. Yang terakhir, sekali-kali cekcok itu perlu dan itu wajar. Kadang orang yang perempuan dia paling sengaja cekcok untuk minta perhatian, dia manja. Tidak apa-apa, wajar. Asal cekcok jangan pakai babi, anjing, tikus, kerbau, tidak pakai itu. Dan juga tangan tidak naik di kepala, pipi, dan seterusnya. Cekcok wajar. Sekali-kali cekcok adalah wajar. Yang penting cekcok itu cepat diselesaikan. Sesudah itu kalian berdua akan merasa lagi bahwa sebetulnya saling mencintai. Itu kuncinya di sana, Frans, ya. Kita harus belajar banyak trik-trik. Hari ini saya kesalahan 4 hari. Dan memang kita cekcok, tetapi sebetulnya itu sudah cocok, jadi begitu kan. Sekali-kali ribut tidak apa-apa, kan terlalu sungguh dalam di rumah. Sebab itu ribut yang sudah lewat, saya mau bilang itu sudah biarlah dia lewat. Untuk itu harus selalu rukun dalam persekutuan hidup rumah tangga. Ada Tuhan memberkati saudara berdua, selamat berbahagia. Akan menjadi pergumulan hidup kalian berdua
selalu bersama-sama. Untuk itu ajaklah Tuhan untuk menjadi tamu yang tetap dalam persekutuan hidup rumah tangga. Jangan rajin mengundang orang datang masuk di rumah makan dan minum saja, tetapi rajin mengundang Tuhan untuk hidup bersama-sama. Amin. Tuhan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun di dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Frans dan Jenny, Allah adalah kasih, dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Karena itu marilah kita bersama-sama menyatakan sikap kasih kita kepada sesama. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak menegakkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak bermarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, Mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Silakan Tuhan. Tetapi Tuhan selalu menjadi perencana agung yang menganugerahkan hal-hal terbaik tepat pada waktunya. Pagi hari ini kita mendapat kesempatan untuk bersama Frans dan Jenny mengalami kebahagiaan serta membawa persekutuan hidup rumah tangga mereka berdua untuk diberkati. Karena itu dengarlah saudara berdua kita nikah, nasihat dan janji-janji Allah. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong yang sepadan baginya. Jika demikian yang terjadi pada Adam dan Hawa, kita percaya bahwa Allah sendiri pada saat ini telah mempersatukan Frans dan Jenny sebagai suami dan istri. Frans dan Jenny yang berbahagia, sempurnakanlah sukacita pernikahanmu dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri ataupun puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dalam rumah tanggamu, jika Allah mengaruniakan saudara berdua anak-anak, patutlah diingat bahwa orang tua diberikan tugas yang mesti dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, yakni mendidik, membimbing dengan sebaik-baiknya dalam pengenalan yang benar dan takut. Bila di dalam nikahmu saudara tidak dikaruniai anak, sebagai orang beriman tetaplah hidup bersama dalam kasih dan tetap menjaga kesucian rumah tanggamu. Frans, sebagai suami engkau harus mengasihi, melindungi dengan baik segala pekerjaanmu sebagaimana layaknya seorang istri yang beriman di hadapan Allah, di dalam bersamaan dengan suami di dalam mengurus rumah tanggamu. Saudara berdua diminta untuk berdoa senantiasa di dalam rumah tangga, nama Allah dipermuliakan. Karena itu carilah damai dan anugerah dari Allah dengan takut dan hormat kepadanya. Frans dan Jenny, dengarlah janji Allah yang menuntun perjalanan hidup rumah tanggamu. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan setia pada jalannya. Hendaklah saudara berdua berkasih-kasihan, sebab Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi saudara-saudari dan senantiasa melimpahkan berkat.
tibalah saatnya saya menjemput mempelai berdua dan saksi berdiri. Silakan. Mempelai berdua untuk saling berjabat tangan dan jawablah pertanyaan berikut ini. Berjabat tangan. Frans Iranus DT, apakah pengakuan dan janjimu kepada kekasihmu di hadapan Tuhan dan jemaatnya? Saudari Jenny Octaviani Takene, saya mengaku dengan ikhlas di hadapan Tuhan bahwa saya mengambil engkau sebagai istriku yang sah. Saya berjanji kepadamu bahwa saya tetap setia serta mengasihimu dengan untung dan malam. Saya tidak akan meninggalkan dikau, tetapi memelihara, melayanimu dalam penyembahan dan kemenaran, dalam sehat dan sakit, dengan setia dan rajin, sebagaimana wajib diperbuat oleh seorang suami yang beriman kepada Yesus Kristus. Selanjutnya, saya berjanji untuk hidup suci dengan dikau dalam segala hal dan menunjukkan kesetiaanku padamu. Jenny Octaviani Takene, apakah pengakuan dan janji bahwa saya mengambil engkau sebagai suamiku yang sah? Saya berjanji kepadamu bahwa saya tetap setia serta mengasihimu dalam untung dan malang. Saya tidak akan meninggalkan engkau, tapi memelihara, melayanimu dalam kelimpahan dan kemelaratan, dalam sehat dan sakit, dengan setia dan rajin, sebagaimana wajib diperbuat oleh istri yang beriman kepada Yesus Kristus. Selanjutnya saya berjanji untuk setia dengan engkau dalam segala hal dan menunjukkan kesetiaanku kepadamu. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita menyanyi bersama-sama di Jemaat 395 ayat yang kedua. Jemaat yang saya kasihi, saatnya untuk Frans dan Jenny akan saling menyematkan cincin ini sebagai tanda cinta kasih mereka berdua. Saudari Jenny Octaviani Takene, saya mengambil engkau sebagai istriku yang sah dan memberikan cincin ini sebagai tanda.
Saudara Frans Piranus Dike, saya mengambil engkau sebagai suami yang sah dan memberikan cincin ini sebagai tanda. Cinta kasih sayang. Saudara, nikah yang telah dikukuhkan di hadapan Allah janganlah diceraikan oleh manusia. Berteluhlah sekarang untuk menerima berkat Tuhan yang akan menuntun kalian berdua dalam perjalanan hidup sebagai suami dan istri. Silakan. Saya jemput jemaat berdiri. Bapa dalam sorga, laki dan perempuan. Terlebih dari itu Engkau memberikan kesempatan untuk kami boleh hidup menjadi suami dan istri. Dan ini boleh terjadi dalam kehidupan dua anak kekasih kami, Frans dan Jenny. Kau telah memberikan kesempatan untuk mereka berdua boleh bertemu. Dan mereka berdua saat ini bersama keluarga membawa rumah tangga mereka untuk diberkati. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan menjadi tamu yang tetap dalam persekutuan hidup rumah tangga mereka. Tuhan memberkati kamu dan memelihara kamu. Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan mengasihani kamu.